mananya? Kayak jadi suaranya misalnya aku nanya PR kamu udah nyelesain PR yang ini belum? Belum. Oh, kalau yang PR yang ini belum, kayak gitu. Jadi kayak berat banget suaranya. Jadi kayak flat datar ya, yang Flat tadi datar. temen Intan gak kayak gitu ya? Enggak, sama orangnya ceriwis kayak aku. Hello guys, welcome back to my channel. Nah, jadi pada hari ini kita kedatangan tamu yaitu Intan ya, sebagai narasumber kita. Nah, kali ini Intan akan bercerita tentang salah satu kejadian yang terjadi di rumahnya ya. Jadi saat itu dia coba menelpon salah satu temannya dan ada kejadian aneh di situ ya. Iya. Oke, kalau begitu coba diceritakan kronologisnya. Iya, jadi dulu pas SMP itu aku punya sahabat namanya Amanda. Nah, kita itu satu SMP dan satu dulu ada ekskul bela diri namanya perisai diri. Jadi pas itu biasa lah ya anak SMP teleponan nih. Dulu kan belum ada handphone ya. Terus teleponan, halo. Terus dijawab tuh, iya, halo. Tapi suaranya itu emang suaranya temanku, suara Amanda, tapi suaranya berat banget kayak lagi sakit. Terus aku tanya, Manda, kamu udah ngerjain PR ini belum? Terus dia jawab, belum. Kalau yang ini udah belum? Belum. Oh, Manda, kamu sakit ya? Karena suaranya berat kan, jadi aku tanya, kamu lagi sakit ya? Kok suaranya kayak gitu? Terus dia jawab, enggak apa-apa, kayak gitu. Terus ya udah kan, karena aku mikir lagi sakit kali gitu. Ya udah aku tutup dulu ya, Man. Ya udah tuh telepon aku tutup, terus aku tinggal kan. Aku ngapain gitu di rumah, nggak lama telepon bunyi lagi. Aku angkat, halo. Terus ternyata yang telepon itu Manda dengan suara yang sangat-sangat biasa aja, ceria gitu. Loh, Manda ngapain nelpon lagi? Hah, nelpon lagi? Apaan sih, Tan? Orang aku baru sampai rumah. Aku mau nanya PR yang ini udah selesai belum? Hah, apaan sih? Orang baru aja aku telepon kamu kok. Baru aja aku nanyain PR. Hah, apaan, orang aku baru sampai rumah? Aku baru pulang sama kakak aku. Jadi di rumah dia itu biasanya ayah ibunya kerja, dan emang karena masih SMP dia kemana-mana pasti sama kakaknya, nggak mungkin naik motor sendiri gitu. Terus jadi aku tadi teleponan sama siapa? Nah, aku nggak tahu tuh ya, Tan, gitu. Nah, dari situ aku mulai sering kayak melihat. Nah, kalau boleh tahu nada apa aja sih yang udah dia omongin gitu pas telepon itu? Ya percakapan anak SMP biasa sih, kayak nanyain PR, terus nanti hari Minggu latihan perisai diri nggak gitu. Terus dia cuman iya atau enggak gitu. Emang sih dari beberapa. Kalau misalnya ulangi lagi dialognya coba kayak gimana? Ya kayak misalnya aku nanya. Yang suara yang bikin lu horror gitu pas di mananya? Kayak jadi suaranya misalnya aku nanya PR. Kamu udah nyelesain PR yang ini belum? Belum. Oh, kalau yang PR yang ini belum, kayak gitu. Jadi kayak berat banget suaranya. Jadi kayak flat datar ya, yang tadi temen Intan gak kayak gitu ya? Enggak, sama orangnya ceriwis kayak aku gitu. Jadi emang setelah beberapa kali dikerjain, emang sih kalau misalkan ada yang nyamar nih, pasti antara mukanya pucet banget atau suaranya jadi parau banget, kayak ngebas gitu. Oke. Berarti setelah kejadian telepon ini malah banyak kejadian lagi ya? Jadi lebih sering. Lebih sensitif ya? Iya, gitu. Oke. Apa nih, Tan, setelah itu nih kejadiannya? Setelah itu, aku boleh ceritain yang om aku dulu nggak? Boleh. Karena masih nyamar-nyamar gitu kan. Iya. Nah, terus ini emang jeda waktunya agak panjang, tapi beberapa kali
sempat terjadi gitu ya. Kalau yang ini pas SMA kelas 1 itu aku lagi pakai sepatu tuh, siap-siap mau sekolah, udah pakai seragam, mau pakai sepatu, di dapur udah siap-siap kan, mau berangkat gitu jam 6 pagi berangkat sekolah. Terus di rumah cuman ada aku, mamaku, sama om aku baru datang. Nah pas aku pakai sepatu di dapur, om aku lewat. Tapi kan aku ngeliat ke sepatu ya, sambil fokusnya ke sepatu gitu. Om aku lewat, dia nanya, mau berangkat sekolah dek gitu. Terus aku bilang iya om gitu. Ya udah, habis dari dapur aku balik lagi ke pintu utama di ruang tamu. Pas aku ke ruang utama, ke ruang tamu, om aku ada di situ dong duduk. Oh, shock, kaget banget ya pasti. Kaget lah, aku bilang loh, om bukannya tadi ke dapur ya? Jadi dia ke dapur ke arah garasi. Sedangkan si om lagi duduk di ruang tamu, dan di ruang depan. Dan sosoknya mirip banget ya? Mirip banget, dan suaranya parau juga. Mau sekolah dek gitu. Wah itu antara kaget tapi maksudnya kok gue dikerjain tapi kok pas mau berangkat sekolah. Jadi kan mikir ya selama diangkot gitu ya. Jadi ini kenapa sih gitu loh. Jadi ya gitulah. Iya, antara percaya nggak percaya ya. Karena apalagi langsung dialamin ya. Waktu SMP ya itu ya. Kalau yang tadi si om pas SMA kelas 1. Tapi yang Manda itu kayak kelas 2, kelas 3 deh. Oke. Setelah itu ada lagi nggak? Ada. Jadi masa-masa SMP tuh masa-masa peralihan di mana aku lebih sering menyendiri ya. Makanya teman-teman jangan suka menyendiri ya. Oke. Ya karena itu ada masa-masa di mana aku punya beberapa masalah di dalam hidup aku. Jadi aku lebih suka mengurung diri di kamar, baca komik atau ngegambar atau nulis cerita. Pokoknya literally sendiri. Terus kalau misalkan aku ada masalah, aku nangis, aku cuman biasanya tuh aku nangis di bawah meja. Literally di bawah meja, duduk sambil meluk bantal. Itu kebiasaan aku. Nah pernah ada masalah, kayaknya ya ada masalah lah, sesuatu yang agak berat gitu yang nggak bisa aku share di sini ya. Terus itu aku nangis seperti biasa di bawah meja sambil meluk bantal. Jadi gini, kamarku itu di lantai 2 dan satu lantai itu kosong. Kakak aku yang satu di Jakarta, yang satu dia pulangnya selalu malam karena kuliah. Terus jadi aku sehari-hari tuh memang sendiri di lantai sebesar itu. Jarang ada temen ya? Jarang gitu. Terus aku lagi nangis di kolong meja sendirian sambil meluk bantal. Kamarku kan nggak ada pintu tuh, Rif. Jadi cuman kayak gorden aja. Terus di atasnya ada kipas angin. Jadi kadang gordennya terbang sendiri aja gitu, emang ke bawah angin gitu kan. Nah suatu ketika pas banget aku ngelihat ke arah gorden, itu ada suara langkah gini gitu. Itu pas ada suara langkah gitu, ada sosok laki-laki tinggi, besar, dia pakai baju sorban, pokoknya kayak baju-baju yang ada di buku sejarah IPS dulu dah, baju-baju Sunan gitu. Baju-baju kayak Tuanku Imam Bonjol gitu. Tapi dia perawakannya putih tinggi, ya? Besar, putih semua, sampai kulitnya pun putih tapi mengkilat. Glowing gitu. Glowing, bener-bener mengkilat, glitter. Kalau kalian lihat filter Instagram ya. Itu jelas ya kelihatannya. Jelas banget. Itu lewat set gitu doang. Dan ada bunyinya, ada bunyi langkahnya. Kayak gitu. Bunyi langkah kaki nyeker, tapi napak di ubin gitu, bukan sepatu, bukan apa. Gitu. Itu nyata banget, langsung aku diem, langsung kayak, aduh maaf ini siapa ya? Gitu. Maksudnya apa? Karena aku sama sekali nggak ngerasa takut. Jadi kayak ngerasa itu siapa ya? Apakah maksudnya supaya udah nangisnya jangan nangis lagi gitu? Karena energi yang aku rasain bukan sebuah ketakutan. Aku tidak merasa kepanasan atau merinding atau apa. Aku cuma ngerasa itu siapa ya? Gitu loh. Malah ngerasa kayak udah jangan sedih lagi. Ada yang lain kok nemenin di sini. Oh gitu. Jadi secara batin komunikasinya kayak gitu ya? Nah habis itu nggak nangis lagi, capek tidur ya. Gitu. Oke. Nah kalau saat belajar silat nih, kan biasanya kalau belajar silat itu malam ya. Dan ada ritual-ritual khusus nggak sih pas waktu belajar silat tuh? Oh kalau dulu aku karena SMP jadi belajarnya pagi ke siang. Oh pagi.
Berarti bukan karena itu ya? Bukan sih, enggak. Hmm, Itu juga bukan yang tenaga dalam gitu loh. iya. Lebih kayak silat ya, bela diri. Tapi pernafasan bukan? Kenapa? Pernafasan bukan yang diolah? Pernafasan, iya juga sih. Hmm, Tapi nggak fokus di pernafasannya ya. iya. Mm. Jadi di dunia persilatan itu ya, meskipun gurunya bilang gini, ini kita nggak pakai apa-apa nih, cuman pernapasan atau apa. Tapi tiba-tiba kita bisa ngancurin ini, ngancurin itu. Ya itu secara nggak langsung, secara ininya, ilmunya tuh ada energi lain yang masuk sebenarnya. Gitu. Iya, Meskipun iya. mereka bilang ini pernapasan disuruh merem, tarik, merem. Nah itu ada yang masuk energi yang lain ya. Iya, iya. Jadi kalau misalnya kita, karena kita nggak tahu ya, dan bisa jadi juga itu yang ngebuka sensitivitas kita, refleks kita, dan lain-lain kayak gitu. Iya, Nah, iya. setelah kejadian itu ada lagi nggak nih Tan yang dialamin? Ada. Kalau yang ini bener-bener energinya negatif ya. Negatif. Jadi pas di kamar itu aku lagi biasa sendiri kan, Iya. sendiri lagi. Terus aku lagi baca komik tuh sambil tiduran. Itu udah berlangsung 15-20 menit lah, lagi seru baca apa sih dulu, komik Conan, seru banget kan ya. Terus aku emang dengar kayak suara kayak gini, beneran Ngegaruk. kan? Kayak ngegaruk kesek gitu. Cuman ya udahlah, orang lagi baca komik, paling juga suara cicak gitu kan. Iya. Terus aku baru mikir, baru ngeh, tapi kok suara cicak kayak kesek gitu ya. Kalau suara cicak kan kayak cek gitu kan. Terus pas aku ngeliat ke atas, aku lihat tuh suara apa sih gitu. Mataku tertujulah di jendela aku. Jadi jendela aku tuh bentuknya di atasnya ada kayak untuk kawat kaca gitu kan, supaya nggak nyamuk gitu. Nah ternyata di situ aku melihat ada tangan warnanya hijau besar, kukunya hitam panjang, dan itu lagi garukin kawat kaca aku. Gitu. Dan mungkin nanti ada gambarnya ya, bisa dikasih lihat, di atas jendela aku itu ada kanopi. Iya, benar-benar. Gimana caranya kalau ada orang manjat, kan nggak mungkin dong ada kanopinya gitu. Kalau nggak ada kanopinya mungkin bisa aja orang iseng naik tangga terus garuk-garukin. Ini kan di atas jendela ada kanopi, dan itu tangannya gede banget, lagi garukin kawat kaca aku. Wah, di situ langsung ketakutan, langsung merinding. Gerak pun nggak bisa ya, karena udah takut banget gitu. Iya. Kayaknya dia sering banget dijailin ya. Dulu SMP, makanya itu peralihan SMP itu, wah, masa-masa punya teman baru. Iya. Oke, thanks ya yang udah tonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel gue ya. Tetap di Dimensi Malam. Bye-bye. Hai.